Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Gak pada ngantuk, nggak pada ngantuk nih jam segini? Ngantuk, Bu. Ngantuk, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit ngantuk, ya. Udah pada makan siang kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Alhamdulillah, untuk teknik modifikasi perilaku sudah semuanya ya presentasi kelompoknya. Nah, dari keenam teknik ini teman-teman bisa mulai dirasa-rasain sih. Sebenarnya kan sebelumnya sudah mulai mengidentifikasi masalah perilaku masing-masing. Nah, setelah menyimak penjelasan dari teman-temannya tentang teknik modifikasi perilaku yang macam-macam itu, bisa mulai dilihat kira-kira teknik mana yang cocok buat mengatasi masalah perilaku masing-masing dari teman-teman gitu kan. Kira-kira secara general ada yang mau ditanyain dulu nggak soal macam-macam teknik modifikasi perilaku ini? Sing. Sepi. Oke deh. Kalau ada yang mau ditanyain ya nanti chat aja atau misalkan di chat di Google Meet di sini atau misalkan Japri juga bisa. Hai Mirna. Oke, jadi sambil dipikirin lagi nanti tekniknya mau yang mana buat nanti UAS, karena UASnya adalah bikin program perubahan perilaku untuk diri sendiri. Which is harus milih nanti kan tekniknya mau pakai yang kayak gimana, terus nanti dirancang lah. Nanti sebelum UAS sebenarnya nanti akan dijelasin isi rancangan programnya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita bakal mulai masuk ke pembahasan tentang modifikasi perilaku dan Islam. Ini simpel aja sih kalau modifikasi perilaku dan Islam. Sebelumnya udah pada pernah ngambil mata kuliah psikologi Islam kan ya? Sudah pernah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Psikologi agama udah. Sudah. Pokoknya jadi Sudah, Bu. intinya yang ada Islamnya, ada agama-agamanya udah pernah lah ya. Jadi sejauh ini dosennya siapa aja waktu psikologi Islam? Bapak Tahrir. Pak Tahrir. Oke, belajar apa tuh? Pak. Belajar apa aja di psikologi Islam? Halo? Pengantarnya aja deh, Bu. Hah, pengantar? Enggak lengkap. Kan aku lihat punya teman mah yang di Unisba mah psikologi Islam teh bener-bener di apa sih dipelajarin tiap semester terus teh konstruksinya emang konstruk Islam gitu kayak kepribadian pakai konstruk Islam. Kemarin mah cuma pengantar kayak sejarah terus teh Secara Ibu lupa general gitu ya. sejarah awal terbentuknya psikologi Islam yang simposium itu terus teh kop yang gitu-gitu lupa lagi, Bu. Apa ada yang ditangkap nggak dari psikologi Islam? Intinya psikologi Islam apa sih? Poin Jadi yang psikologi tapi landasannya Al-Quran dan Sunnah, Bu. Masya Allah, psikologi tapi landasannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi psikologi syar'i gitu ya. Yang lain psikologinya psikologi kafir. Iya, betul. Terus apa lagi? Pokoknya mau belajar manusia itu dari segi Al-Quran dan Sunnah gitu, Bu. Kalau misalnya kan awal-awal mah psikologi umum kita itu mengenal kepribadian Freud gitu dari apa libido terus ya apalah banyak gitu. Tapi kalau misalnya dari segi apa Islamnya begitu. Kalau jadi di kita mah ada ruh, jasad, nafs gitu. Iya. Oke. Jadi ada bandingin konsep-konsep juga kan ya.
Nah, sebenarnya saya cuma pengen ngasih pengantar juga dari modifikasi perilaku dan Islam. Kan kalau psikologi Islam memang yang namanya ada psikologi, terus ada istilah gabungan antara psikologi Islam, psikologi agama, psikologi politik, pokoknya psikologi yang ada embel-embel di akhirnya biasanya mengintegrasikan antara dua perspektif. Bisa jadi satu perspektifnya itu psikologi dan perspektif keduanya adalah yang istilah keduanya. Jadi kalau psikologi Islam berarti mengintegrasikan antara ilmu psikologi dengan perspektif Islam kayak gitu. Nah, sama halnya dengan konsep modifikasi perilaku dan Islam. Jadi memang teori behavioristik kan banyak populernya tuh di luar gitu ya, di barat lah istilahnya. Lagi-lagi nih digembor-gemborin sama API lah, Asosiasi Psikologi Islam, bahwa psikologi mainstream atau psikologi barat masih neglect atau masih menolak adanya aspek spiritual atau aspek Islam yang padahal di Islam sendiri bisa ngejelasin fenomena-fenomena di manusia, atau khususnya sekarang perspektif behavioristik menjelaskan perilaku-perilaku manusia dalam pendekatan Islami gitu kan. Nah, jadi di modifikasi perilaku ini sebenarnya cuma ada dua, nggak cuma sih, bisa diperkaya lagi yang saya pelajari, dapat ada dua cara untuk melihat bagaimana modifikasi perilaku sama Islam itu dinikahkan, disandingkan gitu. Yang pertama, modifikasi perilaku dalam perspektif Islam. Yang dimaksud modifikasi perilaku dalam perspektif Islam di sini adalah kita nyusurinnya berarti dari Al-Quran dan Sunnah tadi, Al-Quran atau hadis gitu ya. Melihatnya bisa dengan indeks Al-Quran, ada beberapa link buat nyari tahu di indeks Al-Quran. Jadi kalau indeks Al-Quran tuh, kalau teman-teman yang belum pernah pakai, cukup masukin keyword kayak Google gitu ya, masukin manusia, nanti muncul ayat-ayat yang isinya tentang manusia. Jadi cukup masukin kata kuncinya perilaku gitu, nanti berbeda muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan perilaku manusia gitu, atau perilaku hewan. Ada sih psikologi binatang, tapi saya nggak tahu nih, bisa jadi ada. Cuma sekarang kita fokusnya ke perilaku manusia ya. Nah, jadi kalau yang pendekatan pertama ini kita mulai nyarinya dengan dari Islamnya dulu gitu kan, dari Al-Qur'annya, terus dari hadis-hadis gitu kan, yang isinya membahas tentang perilaku manusia gitu. Nah, habis kita tahu nih, ternyata di Al-Qur'an teh yang ngebahas perilaku teh ada 5.000 ayat misalkan gitu ya. Salah satu target atau tujuan fakultas tuh pengennya bikin semacam kompendium, kumpulan indeks Al-Qur'an yang ngebahas tentang psikologi, tapi sampai sekarang masih belum kesampaian, saya belum paham gimana kendalanya atau prosesnya, masih belum terlaksana, memang agak berat sih ya. Nah, jadi salah satu sekarang yang diupayakan adalah kita nyari atau mengidentifikasi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang ngebahas tentang tingkah laku manusia. Lebih advance lagi, kita nyari sesuatu yang ngebahas tentang perubahan perilaku. Jadi gimana cara ngubah perilaku, mulai dari ngubah perilaku diri sendiri, atau misalkan ngubah perilaku anak, atau ngubah perilaku teman, atau pokoknya ngubah orang-orang di sekitarnya gitu ya. Contohnya misalkan ada ayat atau hadis ya, yang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu kan sebenarnya bisa dikaitin sama self development atau self management, salah satu teknik dari modifikasi perilaku. Jadi udah kelihatan dari situ sebenarnya ayat Quran yang membahas tentang perilaku atau perubahan perilaku itu sebenarnya sudah bisa sudah ada gitu ya dari sebelumnya, dan bisa dikaitkan dengan konsep-konsep modifikasi perilaku yang sekarang gitu, yang atau barat gitu, atau sebutnya mainstream. Nah, itu lanjut ke pendekatan yang kedua. Jadi kalau pendekatan pertama itu berangkatnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan pendekatan kedua, kita berangkatnya dari psikologi mainstreamnya itu dulu, dari teori modifikasi perilaku yang udah ada di barat atau yang populer gitu kan. Contohnya misalkan udah pakai di modifikasi perilaku ada teknik conditioning, reinforcement, dan segala macam. Nah, si conditioning ini dalam Islam ada nggak ya padanan katanya atau istilah yang miripnya gitu kan? Kalau saya sih coba ngasih contohnya agak keluar konteks dari modifikasi perilaku. Contohnya misalkan harapan lagi, jangan bosan ya. Harapan, kan teori di harapan itu kalau di barat banyak, ada dari Snyder,
Lopez dan segala macam. Nah, tapi dalam Islam bagaimana? Oh, ada konsepnya, istilah yang mirip, namanya apa? Roja gitu kan. Misalkan si roja itu apa intinya? Kalau misalkan si harapan yang di teori barat itu fokus sama tujuan atau fokus sama pengembangan diri, masa depan yang dipikirkan oleh diri sendiri. Sementara kalau roja itu yang di dalam Islam itu tidak hanya fokus untuk pengembangan diri, tapi juga fokus dengan pendekatan diri kepada Allah. Gimana si harapan itu mengarah kepada Allah dan bagaimana mengejar harapan itu dengan memasrahkan diri juga kepada Allah. Jadi ada aspek spiritualnya, itu salah satu contoh aja. Jadi bisa jadi ada beberapa konsep di modifikasi perilaku itu ada padanannya atau istilah yang mirip atau konsep yang nggak mesti sama artinya banget gitu ya, bisa jadi beda tapi ternyata maknanya sama gitu. Nah itu bisa jadi udah dijelasin juga sama perspektif Islam gitu kan. Itu pendekatan yang kedua. Jadi pendekatan yang kedua kita mulainya dari konsep psikologi mainstream dulu, baru kita cari penjelasan di Islamnya ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya jangan maksain sih gitu ya. Bisa jadi ada atau enggak, atau ada yang mirip juga, misalkan apa ya, rendah hati persamaannya misalkan di Islam tawadu, ya gitulah contohnya misalkan gitu ya. Atau qanaah, katanya qanaah apa tawadu ya, harus dicek dulu tuh, dipelajari juga tawadu itu apa, qanaah itu apa, dan bedanya kayak gimana untuk bisa bandingin perspektifnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Tidak ada? Paling ini sih Bu, apakah pasti bakal ada yang sama atau pasti ada yang enggak? Bakal ada yang enggak? Iya, tadi poin yang pertama adalah bisa jadi ada yang enggak nemu padanan katanya. Jadi bisa jadi ada yang sama, ada yang enggak gitu. Jadi itu masih luas peluangnya kita buat mengidentifikasi atau bandingin konsepnya antara psikologi mainstream dengan psikologi Islam, dan juga ya bisa nggak semua sama, bisa nggak semua sama. Ada yang beda juga bisa jadi, gitulah intinya. Itu Di. Oh, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada yang chatnya nanya bukan? Perkembangan dari kebingungan. Oh, ini penjelasan tadi psikologi Islam ya, dari Firda. Psikolog Muslim karena banyak hal yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang sesungguhnya. Yap, betul. Nah, jadi kalau misalkan udah paham dari dua pendekatan ini, benar nggak ada yang tanya ini soal dua pendekatan ini? Ada ya? Tidak, Bu. Tidak, oke, sip. Nah, kita bakal mulai melengkapi sekalian untuk Hasanah juga, siapa tahu bisa jadi buku atau semacam ensiklopedia mini buat bikin integrasi antara modifikasi perilaku dengan Islam dari dua pendekatan ini. Saya udah masukin di LMS. Kita akan dibagi dua kelompok untuk mencari tahu atau mengumpulkan istilah-istilah dalam Islam yang bisa menjelaskan konsep modifikasi perilaku. Caranya tadi dengan dua pendekatan yang tadi saya jelasin. Bisa sambil dibuka LMS-nya, sebentar saya juga dibuka. Layarnya kelihatan ya, saya share ya. Oke. Jadi kita akan ada dua kelompok. Yang kelompok pertama itu bakal pakai pendekatan yang pertama tadi. Jadi mulai dari nyari ayatnya atau nyari hadis yang ngebahas tentang modifikasi atau perubahan perilaku manusia, kemudian melihat
hubungan atau keterkaitan antara ayat atau hadis tersebut dengan teori modifikasi perilaku, kemudian ngasih contoh dari fenomena si istilah tersebut atau si ayat tersebut atau si teori modifikasi perilaku tersebut. Itu kalau yang pakai pendekatan pertama. Kemudian ada juga kelompok kedua pakai pendekatan yang kedua, yakni bandingin antara dari konsep mainstreamnya dulu, baru dibandingin dengan konsep Islam gitu ya. Jadi kalau yang pendekatan pertama nyari ayat, kalau pendekatan kedua itu nyari istilah dulu, baru nyari padanan kata atau istilahnya itu di dalam konsep Islamnya gitu. Sama di akhirnya dikasih contoh fenomena kayak gitu. Nah, supaya karena kan dua kelompok besar nih, jadi PPN-nya sebenarnya cuma satu halaman aja, masing-masing isinya 3 paragraf. Jadi paragraf pertama kalau untuk kelompok satu itu tadi bunyi terjemah dan tafsir tentang ayat Quran atau hadis yang membahas tentang modifikasi perilaku, terus nanti paragraf keduanya tentang keterkaitan ayat atau hadis tersebut dengan teori modifikasi perilaku, terus contoh fenomena di lapangannya seperti apa. Nah, kalau yang kelompok kedua itu paragraf pertamanya isinya tentang definisi dan teori tentang istilah atau konsep dalam modifikasi perilaku, kemudian paragraf keduanya penjelasan padanan katanya atau misalkan perbandingannya dengan konsep dalam Islam, kemudian paragraf ketiganya contoh kejadian atau fenomena di lapangan terkait konsep itu, gitu ya. Jadi ini bagi kelompok itu cuma buat ngebagi pendekatan, tapi nanti ngerjainnya masing-masing aja. Jadi satu orang satu ayat, kalau misalkan yang ayat Quran, berarti satu orang satu istilah gitu. Jadi kalau di sini ada 30 orang, kita bakal nemu 15 ayat atau 15 ayat atau hadis dan 15 istilah yang bisa dijelaskan dalam konsep Islam gitu ya, istilah dalam modifikasi perilaku kayak gitu. Nah, ini ada 53 orang ya. Banyak banget. Oke, ada yang mau ditanyain nggak soal tugas ini? Ibu ini teh nggak boleh sama atau gimana? Iya, kalau bisa mah jangan sama. Jadi nanti bisa sambil di grup di list yang udah nemu duluan langsung list aja. Misalkan kelompok 1 namanya siapa, terus mau ngebahas ayat berapa gitu. Apa dulu jadinya? Ibu maaf, maksudnya teori yang modifikasi perilaku itu kayak di teorinya klasikal itu samanya kayak di konsep Islam yang kayak gimana? Kayak gitu, Bu. Betul. Jadi kalau yang teori itu kayak tadi saya kasih contohnya yang Allah tidak akan merubah suatu kaum, berarti itu udah nggak bisa dipakainya. Allah tidak akan merubah suatu kaum itu mirip dengan konsepnya misalkan yang self management, bahwa kita bisa punya teknik untuk mengubah diri, mengubah perilaku oleh diri sendiri kayak gitu kan. Ya oke, Bu, makasih. Nah, ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang lagi ditanyain, bisa dimulai aja. Deadline-nya sehari sih, jadi sampai besok pagi jam 8. Sambil coba ngelis dulu lah, biar dulu nyari ayat sama konsep yang mau dibahasnya gitu ya. Jadi kita list di grup nama dengan konsep yang mau dibahas apa gitu, atau ayat yang mau dimasukin yang mana, atau hadis mana yang mau dimasukin gitu. Yang paling duluan nih, jadi nggak usah mikir lagi, nanti kalau udah ada biasanya kan penyesaan, jadi cepet-cepet dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut di grup WhatsApp lagi ya. Baik, Bu. Ya, dadah semuanya. Makasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.